Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada henti-hentinya terus kita mensyukuri nikmat Allah, tiada henti-hentinya kita mensyukuri karena nikmat yang Allah berikan tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat yang Aku berikan kepadamu, tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Para ustadz-ustadzah, karyan-karyati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hari di Idul Adha ini, di Zulhijjah ini, fadilah-fadilah yang luar biasa. Sampai Allah pun bersumpah ya dengan 10 hari ini, malam-malam 10 hari pertama. Kalau di Ramadan 10 hari terakhir, mari kita memperbanyak ibadah yang Allah akan melipat gandakan pahala di 10 hari yang pertama ini. Wal fajri, demi fajar. Nah, ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan wal fajri itu di 10 Zulhijjah. Tapi juga ada yang mengatakan demi waktu fajar, waktu subuh. Walayalin asar, demi layal malam-malam 10 malam di bulan Zulhijjah ini. Dan kita ini sudah masuk hari keberapa? Sudah mendekati besok Jumat itu tanggal 10 ya. Walayalin asar was-saf'i wal watar. As-saf'u wal watar. Para ustadz-ustadzah dan karya-karyawati semuanya, ya, kita belajar dan mengambil ibrah dari Nabiullah Khalilullah Abul Anbiya, bapak para nabi, kekasih Allah, Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana ini menjadi ibrah yang sangat tinggi sekali, sehingga Allah pun memerintahkan untuk mengambil keteladanannya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim. Jadi telah ada suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim. Juga di dalam ayat yang lain, laqad kana fi qasasihim la ibratul li ulil albab. Ibratul li ulil albab. Jadi ada cerita-cerita, kisah-kisah sebagai ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ulil albab, yang mau berpikir, yang cerdas, yang mana Nabi Ibrahim ini didokumentasikan di dalam Al-Quran dan menjadikan satu ibrah, bahkan ritual
haji sangat berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira cerita sudah sering kita dengar dan sering kita membaca bagaimana Nabi Ibrahim ujiannya dari Babilonia sampai dibakar, kemudian terusir, di Mesir pun akan dirampas istrinya dan seterusnya, kemudian ke Palestina, ya di Palestina, kemudian diminta untuk memisahkan istri pertama, kedua, sehingga dibawa ke Baitul Muharram, ke Makkah Mukarramah. Ketika di Makkah membawa sang bayi kecil Ismail alaihissalam, kemudian bagaimana kesolihahannya Hajar ketika mendengarkan ini adalah perintah Allah, sehingga ditinggal dengan jarak yang sangat jauh sekali, 1300 km Makkah Palestina, ya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar bersama jabang bayinya, ya, dengan bertanya apakah ini perintah Allah? Ya, ini adalah perintah Allah. Ya, sehingga Siti Hajar taat, menyerahkan diri dan tidak protes. Nah, ini. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan sang istri dan bayinya. Dia menyerahkan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meninggalkan keturunanku min dzurriyyati di rumahmu, 'inda baitikal muharram. Aku tinggalkan ini ya Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ini nanti untuk mendirikan salat peribadahan, inda baitikal muharram, di rumah Engkau ya Allah. Ya. Jadi sudah meninggalkan dengan pasrahnya, kembali ke Palestina, yang sehingga di Palestina pun yang selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Duh Gusti Allah, ya Allah, berilah aku keturunan-keturunan yang saleh. Nah, begitulah bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa menyerahkan diri kepada Allah dan juga berusaha keras. Tidak sekedar berdoa, tapi ada usaha keras, tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Jadi para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul i'malu. Ini diperintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerja keraslah. Kerja keras. Ya. Nanti akan disaksikan Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Akan menyaksikan kinerjanya kayak apa. Kinerjanya kayak apa begitu. Maka ketika kita ingin sukses, ya harus bekerja keras. Kita ingin sukses, kita ingin besar, ya kita harus bekerja dan bekerja keras. Selain daripada kerja keras, kita berdoa minta kepada Allah. Inilah Nabi Ibrahim sebagai tauladan kita, sebagai keteladanan yang memberikan contoh kepada kita, harus kerja keras. Itu. Setelah kerja keras,
berdoa, ya, berdoa dan tawakal Allah. Bagaimana ketawakalan itu? Maka disinilah ibratan liulil albab. Bagaimana Hajar ketika ditinggal Nabiullah Ibrahim, dia tidak diam, lari Sofa Marwa, Marwa Sofa, Sofa Marwa 7 kali. Walaupun di situ sangat mustahil akan menemukan air, tapi di situ berusaha keras. Maka dalam prosesi haji disebut dengan sa'i. Sa'i itu dari kata-kata sa'a, yas'a, sa'yan. Artinya usaha. Ya, usaha keras, sa'i. Maka pertolongan Allah itu datang dengan munculnya Zam-Zam yang sampai sekarang sampai tersebar di seluruh dunia. Yang kualitas airnya itu tidak ada yang menandingi dengan pH yang cukup tinggi. Itu Zam-Zam. Munculnya itu juga doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anaknya. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, ini nanti tempat sebagai pusat peribadahan. Jadi kiblatnya umat Islam begitu. Liyuqimus shalah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah hati-hati manusia itu cenderung dan pengin untuk mendatangi Baitullah. Dan itu sampai sekarang nggak ada habis-habisnya. Punjernya kehidupan. Umat Islam nggak ada pernah sepi di Baitullah itu. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Begitulah dikabulkan doanya Nabi Ibrahim. Ya, dikabulkan oleh Allah. Tidak berhenti di situ. Warzuqhum minas samarati. Ya Allah, berilah rezeki kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Jadi berilah rezeki ya Allah kepada mereka. Pletes gak ada tumbuhan tapi kaya raya. Sampai sekarang negeri itu negeri terkaya. Ya, walaupun tidak tumbuh-tumbuhan di sana. Warzuqhum minas samarat. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Nabiullah Ibrahim yang kita ambil keteladanannya, bagaimana beliau memberikan pelajaran yang sangat tinggi. Usaha keras, doa keras, tawakal keras, ya, ikhlas keras, tauhid keras, dan begitulah kesuksesan yang insya Allah akan kita dapatkan. Setiap kita dengan keikhlasan yang tinggi, yang keras, insya Allah terus Baitulsalam akan berkembang besar, berkah, ya, karena kinerja kita yang insya Allah nantinya akan mengirim pahala itu ketika pesantren kita itu terus berkembang. Jangan berhenti. Makanya para ustadz, ustadzah dan karyati jangan melihat Baitulsalam sekarang. Lihatlah Baitulsalam dulu bagaimana juga. Bagaimana kerja kerasnya, bagaimana prihatinnya, bagaimana rekosonya dan seterusnya. Itu yang perlu juga kita ketahui. Makanya jangan jas merah, jangan lupakan sejarah.
Awal-awal bagaimana Masya Allah. Ya, kalau ngelihat Ustadz Komar jangan lihat sekarang. Kalau ngelihat Ustadz Habib jangan lihat sekarang. Ngelihat Ustadz Ali jangan lihat sekarang. Mau ngelihat yang lain-lainnya jangan lihat sekarang. Mau ngelihat Pak Hakim jangan lihat sekarang. Bagaimana dulunya juga. Rekosonya bagaimana dan seterusnya. Saksi hidup masih ada. Ya. Itu ketika ngawali di sini dengan 3 santri 600 meter tanah wakaf, nggak ada bangunan apa-apa, terus berkembang. Ustadz Komar sudah toto-toto mau pulang terus ya. Baru kemarin cerita itu Ustadz Habib juga begitu, Masya Allah. Saya jatuh bangun ngawali. Saya nikah dengan apa, buat ceriping malam hari, paginya habis subuh berangkat ke pasar kembang cari pisang. Belum yang lainnya, setelah itu ganti usaha lagi, ganti lagi. Lah santri tiga, bayangkan bagaimana untuk kehidupan. Untuk makan besok saja itu apa yang mau dimakan gitu. Itu ngawalinya. Ya, ketika itu kita cari daun-daun. Dulu ada Mbah Citro itu, ketika itu cari daun-daun untuk masak dan seterusnya. Itu usaha keras, itu yang tidak bisa dilupakan. Dan sejarah dan saksi hidup masih ada. Dulu Ustadz Komar, Ustadz Habib jadi sales saya, Ustadz Ali itu jadi pekerja saya, juga kesana kemari. Masya Allah sabarnya seperti itu. Dulu sales apa Ustadz? Pastel ya, ada sales susu juga. Ke sana kemari jualan pastel, jualan susu. Kesabaran ya, kerja dan terus tiada henti ya. Masya Allah, berpikir untuk besok makan apa dan seterusnya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berkembang. Tawakal ala Allah, doa keras, kerja keras dan seterusnya. Maka dari itu para ustadz dan ustadzah, karyawati, lihat dulunya bagaimana ya, dan sekarang kayak apa. Ini la'allahum yaskurun, itu sebagaimana minggu yang lalu saya sampaikan, bagaimana syukur itu. Insya Allah para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras kita, doa keras kita, ibadah keras kita, keikhlasan keras kita ya, tawakal keras kita pasrahkan kepada Allah. Setelah kita kerja keras, insya Allah Allah akan memberikan berkah, ziyadah al khair, tambahnya kebaikan dan kebaikan, yang itu insya Allah termasuk amal as-salih, pekerjaan yang salih, dan ilmun yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, yang itu tidak akan putus setelah kita tidak ada. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tetap kita melaksanakan bersih pungut limas ya, 5 menit ya, untuk terus kita kampanyekan sehingga anak-anak kita, anak didik kita terbiasa dengan kebersihan. Sekira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.